Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa kinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittadahu bi hudahu ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para jemaah yang saya dimuliakan, kami hadirin Allah. Alhamdulillah, dengan Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa melanjutkan majelis kita. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala berkah kepadanya, dan juga berharap semoga Allah taala senantiasa menjadikan sebagai pemberat timbangan amalan kebaikan kita, menjadikan apa yang kita laksanakan adalah bentuk dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dari bentuk perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga kita sangat berharap semoga Allah taala mengikhlaskan segala niat kita agar menjadi ilmu yang kita pelajari, ilmu yang betul-betul tujuannya adalah untuk mengangkat kejahilan pada diri kita dan juga mengangkat kejahilan pada orang lain. Pada jemaah yang saya hormati dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah masuk ke hadis yang ke-7 dari hadis Arba'in An-Nawawi. Nah, itu yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-din nasihatu qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati wa li rasulihi wa li a'immati muslimin wa 'ammatihim. Dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari, bahwasanya Nabi SAW bersabda, agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Qulna, maka kami bertanya, liman, untuk siapa nasihat tersebut? Qala lillah, yaitu untuk Allah, wa kitabihi, bagi kitabnya, wa rasulihi, bagi rasulnya, wa li a'immatil muslimin, dan juga untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa 'ammatihim, dan untuk keumuman kaum muslimin. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Nah, dan sudah berada sama kita penjelasan apa makna an-nasihah. An-nasihah maknanya adalah al-khulus. Al-khulus. Nah, yaitu bersih. Nah, khulus. Nah, dikatakan apa? Yuqalu syai'un nasihun. Syai'un nasihun, sesuatu itu nasih, maknanya adalah khalisun minal ghusyi, itu bersih dari apa? Dari kotoran, penipuan, kedengkian. Ghusy itu bisa makna penipuan, kecurangan, pemalsuan. Nah, tipu muslihat, kegelapan, itu al-ghusy. Nah, demikian juga dikatakan rajulun nasih, yaitu apa? Rajulun khalisun minal khiyana, nah, wa makar wa khida. Seseorang itu dikatakan rajulun nasih, seseorang yang nasih, artinya apa? Dia seseorang yang selamat dari apa? Selamat dari makar. Apa makar itu? Makar itu berbuat makar, dari penipuan, kedengkian, hasad, khianat, nah, dan seterusnya. Itu mana an-nasihat. Nah, makna
Islam adalah agama nasihat, agama yang bersih dari segala keburukan, ya, agama yang bersih dari segala penipuan, dari segala khianat, dari segala macam penipuan. Nah, secara zahir maupun batin. Nah, selamat dari akhlak-akhlak yang buruk, ya, dari bentuk khianat, menipu dan semisalnya. Nah, kemudian ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat tersebut, maka Rasulullah SAW bersabda billah, nasihat tersebut yang pertama adalah untuk Allah. Apa maknanya? Fa'awwalu syai'an takuna nasihan. Pertama, perkara yang pertama yang paling utama untuk dijadikan nasihat tersebut adalah fima bainaka wa bainallah, yaitu apa yang terjadi antara kamu dan antara Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Wa dzalika bi an ta'budahu haqqa ibadati, yaitu untuk kamu beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Mengabdi kepadanya dengan sebenar-benarnya pengabdian. Nah, karena siapa yang tidak beribadah kepada Allah berarti dia curang kepada Allah. Allah Ta'ala menciptakannya untuk beribadah kepadanya. Allah Ta'ala yang menghidupkannya, Allah Ta'ala yang memberikan rezeki kepadanya, Allah Ta'ala yang memberikan fasilitas bagi dia yang ada di alam semesta ini. Dan tiba-tiba dia mengabdi kepada selain Allah, dia lebih tunduk kepada selain Allah daripada tunduk kepada perintah Allah. Dia lebih mendengar kepada petua-petua, ucapan-ucapan selain dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih dahulukan daripada qala Allah wa qala Rasul. Ini berarti dia belum khalis, belum menegakkan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama makna lillah, yaitu beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Wa tu'minu bihi, demikian juga dia beriman kepadanya di imanan kamil, imanan kamilah, dengan bentuk keimanan yang sempurna. Nah, artinya betul-betul yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa tu'minu bi tauhid rububiyyah, dia beriman kepada tauhid rububiyah Allah, wa tauhid uluhiyah, dia juga beriman kepada tauhid uluhiyah, wa tauhid asma'i wa sifat. Demikian juga dia beriman kepada tauhid asma' wa sifat. Nah, wa tu'minu bi aqdarihi wa af'alihi, demikian juga dia beriman kepada takdir Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la ahada yastahiqu al-ibadah. Demikian juga dia harus yakin bahwasanya tidak ada seorang pun yang berhak untuk diibadahi selain dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tukhlisul ibadata lahu, kemudian dia mengikhlaskan semua ibadahnya hanya kepadanya. Hadhihi hiya nasihatu bainal 'abdi wa bain rabbih. Nah, inilah makna nasihat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dikatakan ad-dinu nasihat, agama itu adalah nasihat, itu berarti agama Islam itu adalah betul-betul agama yang qayyim, agama yang lurus, la i'waja fihi, yang tidak ada kebengkokan padanya, tidak ada kekeliruan padanya. Itulah agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan yang paling utama nasihat yang ditegakkan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang kita ketika melihat suatu kesalahan, ketika kita ingin membenarkan, kita sering bertentangan dengan ini kan hak manusia, ini kan hak mereka mau melakukannya, ini hak mereka sesama manusia. Padahal ketika kita perhatikan lebih dalam, yang mereka langgar itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, yang mana hak Allah itu lebih didahulukan dari hak apapun. Nah, hak Allah Subhanahu wa taala lebih didahulukan dari hak apapun. Nah, ketika seseorang durhaka kepada orang tuanya, tidak berbakti kepada orang tuanya, itu dianggap dia melanggar hak, melanggar hak, melakukan dosa yang begitu besar. Kenapa? Karena dimaklumi orang tuanya telah berbuat baik kepadanya, orang tuanya telah berbuat ihsan kepadanya, orang tuanya yang mengandungnya, memberikan makan, membesarkannya, mendidiknya. Nah, maka orang tua punya hak yang begitu besar terhadapnya. Tapi perlu diketahui, Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar, rahmatnya, kebaikannya, kemurahannya terhadap kita semua. Nah, karena seluruh rahmat, seluruh nikmat yang kita dapatkan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hak Allah itu lebih didahulukan. Maka dalam Al-Quran disebutkan ketika perintah orang tua itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan perintah orang tua. Nah, seperti dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka
ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tua kalian memerintahkan kalian untuk berbuat kesyirikan, ini untuk membatalkan membatalkan nasihat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Allah? Fala tuti'huma, maka jangan taati mereka pada perkara tersebut. Nah, jangan tunduk kepada perintah mereka meskipun hak mereka besar, tapi tidak boleh kita tunduk kepada perintah mereka ketika melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah katakan wasahibu fid dunya ma'rufa, tapi tetap kita bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang baik. Bahkan disebut mereka sebagai sahib, yaitu sebagai teman yang kita harus betul-betul akrab bersama mereka. Nah, ini bentuk kita menegakkan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beriman, meyakini kebenaran kebenaran Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Demikian pula kita mengimani akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta. Allah satu-satunya zat yang memiliki menguasai alam semesta, dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mengatur seluruh alam semesta. Itu rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mengimani rububiyah Allah, bahwasanya ketika Allah taala yang mencipta, mengatur, memiliki, menguasai alam semesta ini, dialah Allah yang pantas untuk kita sembah. Dialah Allah taala yang pantas untuk kita mengabdi kepadanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul pantas untuk kita menghambakan diri kepadanya secara mutlak. Nah, apapun yang datang perintah dari Allah wajib untuk kita tunaikan. Nah, wajib untuk kita laksanakan. Kemudian demikian pula kita beriman akan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat, yang nama dan sifat Allah tentunya sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya tidak akan sama dengan nama dan sifat makhluk. Nah, kemudian beliau lanjutkan, wa yajibu an takuna nasihatu zahiran wa batinan, dan harusnya kewajiban kita untuk menegakkan nasihat tersebut terhadap Allah dengan apa? Dengan secara zahir maupun batin. Zahir maupun batin. Falladhi yuzhiru tauhida wa yabtinu syirka, maka siapapun yang menampakkan ketauhidan, menampakkan keimanan, menampakkan keislaman, tapi ternyata dia menyembunyikan kesyirikan, atau dia menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran, hada munafiqun, maka ini adalah bentuk dari orang-orang munafik. Bentuk dari orang-orang munafik. Wal munafiqu syarrun minal kafiril khalis, yang mana orang munafik itu keadaan mereka lebih buruk, lebih jelek daripada orang kafir yang murni kekafirannya. Nah, murni kekafirannya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempat mereka adalah di neraka yang paling bawah, di neraka yang paling dasar. Asfal itu isim tafdil. Nah, dari kata safil, rendah. Nah, oleh yang paling rendah, asfal artinya tempat yang paling rendah. Nah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik tempat mereka adalah di neraka yang paling bawah, dan tidak didapatkan bagi mereka seorang penolong pun. Nah, kenapa demikian? Mereka demikian keadaannya li'annahum, karena Allah Ta'ala sebutkan ciri sifat mereka dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Dikarenakan mereka orang munafik itu yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah dan juga menipu orang-orang beriman. Dari mana bentuk menipunya tadi? Yaitu mereka menampakkan diri mereka adalah orang yang beriman, orang yang berislam, bahkan ikut melaksanakan kewajiban-kewajiban, tapi di hati mereka dongkol, di hati mereka benci terhadap keimanan, di hati mereka tidak senang terhadap syariat Islam. Itulah orang munafik. Nah, zahir mereka bertentangan dengan batin mereka. Nah, ini orang-orang munafik. Sehingga nasihat itu harus kita tegakkan secara zahir maupun batin. Nah, wa amman nasihu, maka adapun nasihat apabila ditegakkan, bahwa ladzi yastawi zahiru wa batinu, dialah yang sama antara zahir dan batinnya. Sama antara zahirnya dan batinnya. Ketika dia menegakkan nasihat terhadap Allah, maka sama antara lahir dan batinnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa idza qala, apabila dia mengatakan la ilaha illallah, apabila dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, amila bidzalika, maka dia pun mengamalkan kandungannya.
fala yu'badu illallah azza wa jalla, maka dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dia tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Fala yad'un nasa ila ma'na hadhihi kalimah wal 'amal biha, thumma yad'un nas ila ma'na hadhihi kalimah wal 'amal biha wal 'amil biha. Kemudian pula dia juga mengajak manusia kepada kalimat ini dan juga mengajak manusia untuk mengamalkannya. Mengamalkannya. Nah ini dia mengajak, mendakwahi manusia pun juga bukan untuk mengajak kepada kelompoknya, golongannya, ormasnya atau yang lainnya, tapi murni untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, sehingga nanti wala dan baroknya, ikatan keimanannya itu pun nanti diukur, ikatan persaudaraannya, ikatan loyalitasnya pun nanti diukur dengan apa? Dengan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini yang sekarang jarang kita dapati. Banyaknya orang mengukur loyalitas, kecintaan itu bukan dengan apa? Karena keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya, tapi karena apa? Karena yang lainnya, karena yang lainnya. Padahal para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, nah, suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, ayu mural imani awthaq. Rasulullah bertanya kepada mereka, ikatan keimanan apa yang paling kuat? Nah, ikatan keimanan itu yang paling kuat itu yang bagaimana? Maka para sahabat bertanya dan menjawab, as-salat. Bahwa ikatan keimanan yang kuat itu adalah salat. Artinya salat itu bisa menjadi ikatan ukhuwah imaniyah yang paling kuat, karena mereka karena salat itu dilaksanakan di masjid, mereka berbaur, mereka saling berhubungan, sehingga ini menunjukkan keimanan mereka yang paling kuat, karena persaudaraan mereka yang paling kuat. Maka Rasulullah SAW bersabda, as-salatu khairun wa laysa bidzalik. Salat itu sebuah kebaikan, tapi bukan itu yang dimaksud. Kemudian para sahabat menjawab lagi, yang dimaksud dengan ikatan persaudaraan, ikatan wala yang paling kuat itu adalah asyam, yaitu puasa. Nah, karena puasa adalah amalan yang dengannya menjadikan kita itu sama-sama lapar, sama-sama haus, sehingga itu bisa menguatkan persaudaraan, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Maka Rasulullah SAW bersabda, asyam khairun wa laysa bidzalik. Puasa itu satu kebaikan, tapi bukan itu yang dimaksud. Sampai para sahabat mengatakan al-jihad. Yang dimaksud dengan ikatan keimanan yang persaudaraan, loyalitas kita dibangun di atas keimanan itu, yang paling kuat itu adalah jihad. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-jihadu khairun wa laysa bidzalik. Jihad itu satu kebaikan, tapi bukan itu juga yang dimaksud. Nah, sampai Rasulullah SAW bersabda, nah, awthaq umurul iman, ikatan keimanan yang paling kuat itu adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Nah, ini ikatan keimanan yang paling kuat. Sehingga kapanpun seorang ketika dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasul, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kita bersaudara dengannya. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Nah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Bahkan Rasulullah SAW memperumpamakan persaudaraan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ibarat satu tubuh. Nah, al-mu'minu lil mu'mini al-muslimu lil muslimi kal jasadil wahid. Seorang muslim satu dengan muslim yang lain itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza syaka minhu 'udhun tada'a sa'ira jasadihi bisahari wal humma. Apabila anggota tubuh yang lain itu merasa sakit, demam dan merasa sakit, maka anggota tubuh yang lainnya pun akan ikut bergadang dan akan merasakan rasa sakit. Nah, itu perumpamaan persaudaraan sesama kaum muslimin. Nah, itu yang paling kuat. Nah, jadi bukan ikatan yang paling kuat itu bukan organisasi, bukan organisasi, bukan ormas, bukan partai, bukan yayasan. Tidak. Sebelum ada ormas, sebelum ada partai, sebelum ada yayasan, itu Rasulullah SAW telah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Nah, mempersaudarakan mereka dengan iman, dengan keislaman, ukhuwah imaniyah
ukhuwah Islamiyah. Nah, itu yang paling kuat. Nah, bahkan dimaklumi sebelum datangnya Islam itu permusuhan antara kabilah Aus dan Khazraj itu lebih dari 200 tahun mereka berperang. Nah, kemudian datang Islam, akhirnya mereka bersaudara. Nah, makanya nikmat ukhuwah, nikmat bersaudara, nikmat bersatu di atas agama Allah disebut dalam Al-Quran itu nikmat yang paling besar. Sehingga kita diperintah untuk berpegang teguh padanya. Sebagaimana Rasul Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Nah, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kalian ke tali agama Allah. Berpegang teguhlah kalian kepada kalimat la ilaha illallah, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, la ilaha, lambang kita berpegang kepada kitab Allah. Kemudian la ilaha illallah, lambang kita berpegang kepada Al-Quran. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, berpegang kepada Sunnah Nabi SAW. Inilah tali agama Allah. Nah, wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah, jangan kalian berkelompok-kelompok. Nah, wadhkuru nikmatallah, dan ingatlah kalian akan nikmat Allah. Id kuntum a'da'an, yang tadinya dahulunya kalian adalah orang-orang yang bermusuhan, orang-orang yang saling berperang, orang yang saling bertikai. Fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah Ta'ala melembutkan hati-hati kalian, fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Melembutkan hati kalian maksudnya apa? Allah turunkan kepada kalian syariat Islam yang menjadikan kalian lembut, menjadikan kalian saling menyayangi, saling mencintai, saling bersaudara. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah menjadi orang yang bersaudara. Nah, menjadi orang yang bersaudara. Kemudian Allah ingatkan bahwasanya wa kuntum ala syafaqati minan nar, yang tadinya kalian itu ketika kalian bermusuhan, saling bertikai, saling berperang, saling memusuhi, itu seolah-olah kalian berada di jurang api neraka. Nah, kalian berada di jurang api neraka karena Allah Ta'ala tidak mencintai permusuhan, pertikaian, perperangan. Nah, ini ikatan keimanan yang paling kuat, cinta karena Allah, benci karena Allah. Nah, dan sekali lagi di masa-masa sekarang betapa banyak orang-orang yang tidak mengindahkan hal ini. Justru yang menjadi patokan mereka ketika yel-yelnya sama, ormasnya sama, ketika partainya sama, itulah saudara mereka. Itulah saudara mereka. Padahal bahkan kadang mereka itu beda agama, beda agama. Nah, tapi yang berusaha untuk menegakkan syariat Allah, berusaha untuk sholat 5 waktu, menjalankan sunnah Nabi SAW, apa yang Nabi amalkan mereka amalkan, apa yang tidak diamalkan oleh Nabi mereka amalkan, itu malah justru mereka musuhi, mereka musuhi, mereka perangi, dan seterusnya. Ini kekeliruan. Nah, mana ukhuwah imannya kita, mana persaudaraan kita lantaran kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, mana itu kita berpegang kepada tali agama Allah. Nah, tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kadang ketika ada saudara yang menegakkan nasihat, mengajak untuk bersatu, mengajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, justru dianggap itu yang bikin permusuhan. Itu dianggap mempermusuhan. Justru kita diperintah untuk bersatu itu Allah sebut dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillah, bersatu dengan tali agama Allah, bukan dengan apapun, bukan dengan partai dan apapun, tidak. Nah, pada jemaah yang saya hormati dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini bentuk kita meneriakan nasihat kepada Allah, yaitu dengan kita betul-betul beriman kepada Allah, mentauhidkannya, secara zahir maupun batin. Siapa yang hanya zahirnya tanpa batinnya, ini adalah orang-orang munafik. Nah, kemudian setelah itu dikatakan orang-orang munafik itu tadi mereka adalah orang yang lebih buruk daripada orang-orang kafir, karena mereka orang munafik itu yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Walladzina amanu, juga menipu orang beriman. Nah, kemudian setelah itu dalam lanjutan ayat yang telah mengatakan yukhadi'un Allah walladzina amanu
wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya. Mereka menipu Allah, juga menipu orang beriman, padahal tidaklah yang mereka tipu itu kecuali diri mereka sendiri. Artinya akibat dari perbuatan mereka menipu itu kembali kepada mereka sendiri. Nah, tipuan mereka itu kembali kepada mereka sendiri, tetapi mereka la yashurun, wa ma yashurun, mereka tidak merasakan. Nah, bahwasanya keburukan tersebut akan kembali kepada mereka. Ini bentuk kita menegakkan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, wali kita ini, nasihat tersebut juga bagi kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, an-nasihatu li kita, nasihat bagi kita Allah, bahwa yang dimaksud itu adalah Al-Qur'an. Karena kita Allah diinginkan di sini ada Al-Qur'an. Bagaimana bentuk kita menegakkan nasihat terhadap Al-Qur'an, yaitu antu minahihi wa ta'taqida annahu kalamullah, yaitu kita mengimani Al-Qur'an dan kita meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah wa annahu munazzalun ghairu makhluqin, dan bahwasanya Al-Qur'an itu Allah turunkan, dan bahwasanya Al-Qur'an itu bukanlah makhluk. Nah, sebagaimana akidahnya orang-orang Jahmiyah, orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Al-Qur'an itu bukan kalamullah, tapi Al-Qur'an itu adalah makhluk. Nah, ini keliru. Kalau seandainya Al-Qur'an itu adalah makhluk, berarti Al-Qur'an adalah kalamullah. Kalau kalamullah adalah makhluk, berarti bagian dari Allah itu makhluk. Bagian dari Allah itu makhluk, maka tidak boleh demikian. Sementara Allah itu bukan makhluk. Allah itu ba'inun an khalqihi, Allah itu terpisah, beda, tidak sama dengan makhluknya. Nah, wa annahu kalamullahi haqiqatan, dan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah secara hakikatnya. Anzalahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah turunkan Al-Qur'an itu kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian summa tuktsiru min tilawatihi, demikian juga bentuk nasihat kepada Al-Qur'an adalah kita memperbanyak membacanya. Kita memperbanyak membaca Al-Qur'an, wa tadabbaru, demikian juga kita memperbanyak tadabburnya, wa ta'ammala ma'anihi, demikian juga kita memperbanyak ta'ammal, memperhatikan makna-maknanya, wa tatluba tafsirahu, demikian juga kita mempelajari tafsir-tafsirnya, summa ta'mala bihi, kemudian puncaknya adalah kita mengamalkannya. Nah, ini bentuk apa? Nasihat terhadap Al-Qur'an. Nasihat terhadap Al-Qur'an. Nah, jadi Al-Qur'an adalah kitab suci bagi umat Islam. Dan itu bukan hanya sebagai lambang, bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab suci agama Islam. Nah, hanya dijadikan pajangan di rumahnya kalau dia ada sebagai seorang muslim. Tidak pernah dibaca, tidak pernah disentuh. Bahkan ada yang orang Islam dari kecil sampai tua tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. Nah, maka di antara bentuk dia mendengarkan nasihat terhadap Al-Quran, dia berusaha untuk mempelajarinya. Nah, dan jangan malu untuk mempelajari Al-Quran. Jangan malu untuk mempelajari Al-Quran. Bagaimana kita sebagai seorang muslim kita malu mempelajari kitab suci kita? Padahal kitab suci Al-Quran itu adalah bimbingan untuk kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Al-Quran tersebutkan, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka jangan malu mempelajari Al-Quran. Nah, justru kita harus lebih semangat ketika Allah Ta'ala masih memberikan sinyal kebaikan bagi kita. Kita dikenalkan dengan orang-orang yang mungkin bisa membaca Al-Quran, mau mengajarkan Al-Quran. Berarti di situ ada sinyal dari Allah. Allah Ta'ala menghendaki kita kebaikan. Allah kenalkan kita dengan orang yang mungkin bisa mengajarkan. Maka tinggal kita, mau tidak kita mempelajarinya? Mau tidak kita mempelajarinya? Nah, jangan kita sebagaimana disebutkan Al-Quran, inna qaum ittakhadhal Qur'ana mahjura, sesungguhnya kaum itu menjadikan Al-Quran itu sebagai suatu yang mahjura, suatu yang mereka tinggalkan. Suatu yang mereka tinggalkan. Mereka jadikan Al-Quran adalah dustur sebagai pedoman mereka, tapi ternyata mereka tidak pernah mempelajari Al-Quran. Ketika mereka tidak pernah mempelajari Al-Quran, bagaimana mereka bisa mengembalikan bahwasanya tolak ukur amal mereka sesuai dengan Al-Quran? Sesuai dengan Al-Quran. Bagaimana mereka bisa menimbang
bahwasanya perkara-perkara yang selama ini mereka lakukan sesuai dengan Al-Quran, sementara mereka tidak membaca Al-Quran, tidak mempelajarinya, tidak mentadaburinya. Nah, pada Al-Quran diyakini sebagai kalamullah, kalamullah yang tidak ada keraguan padanya, tidak ada keraguannya. Bahkan siapa yang ragu terhadap kalamullah bisa keluar dari Islam. Tapi bagaimana orang-orang yang banyak berbicara tentang agama tapi ternyata tidak ada dalilnya dari Al-Quran, tidak ada dalil dari Al-Quran. Dari mana dia mengambil pendapat-pendapat demikian? Dari mana dia mengeluarkan hukum-hukum demikian? Maka ini sesuatu yang keliru. Sesuatu yang keliru. Sehingga mana kita mendekatkan Al-Quran adalah apa? Kita nasihat terhadap kitabullah, itu antakidah yang pertama kita meyakini annahu kalamullah. Hakikatan kita yakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah secara hakikatnya. Kemudian yang kedua, yang kedua kita harus mempelajarinya. Dan ingat, mempelajari Al-Quran itu ada kemuliaan. Ada kemuliaan. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Rasulullah SAW juga bersabda, Ahlul Quran, Ahlullah wa khasatuh. Ahlul Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, itu adalah Ahlullah. Mereka adalah keluarga Allah, wa khasatuh, dan orang kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Lebih kita masuk di bulan apa? Di bulan Rajab, bulan Rajab, bentar lagi Sya'ban, bulan Ramadan, bulan yang berkah, bulan yang kita diperintah untuk memperbanyak baca Al-Quran. Maka mulai nanti diri kita untuk membiasakan membaca Al-Quran. Agar terbiasa. Para ulama itu ada yang dalam satu hari dalam bulan Ramadan itu mereka menghatamkan sekali, sehingga dalam 30 hari itu mereka di 30 kali hatam. Tentunya ini tidak akan bisa dilakukan kalau kita tidak terbiasa. Ibarat orang olahraga, kalau sesekali melakukannya, sekali olahraga langsung 1 jam, sudah besoknya demam, demam. Tapi kalau dilatih, di pemanasan, di persiapan, insya Allah dia terbiasa. Bahkan nanti berapa jam pun dia main terbiasa. Pepatah Indonesia mengatakan ada bisa karena terbiasa. Ini nanti tidak apa-apa masuk bulan Ramadan pertama gas 3 juz 4 juz, besoknya demam, besoknya tidak ikut tarawih, besoknya tidak baca Quran. Ini mumpung masih di bulan apa? Di bulan Rajab, mulai perbanyak membaca Al-Quran. Itu di antara bentuk kita menegakkan nasihat terhadap Al-Quran. Bagi yang belum bisa, monggo belajar, monggo jangan malu, jangan malu. Kalau malu mau belajar di tempat umum, boleh, kita datang ke tempatnya, tinggal konfirmasi, dan yang yang mungkin khawatir berapa biaya yang perlu berapa itu jangan menjadi penghalang untuk kita tidak mempelajari Al-Quran, jangan menjadi penghalang untuk kita jauh dari Al-Quran. Alhamdulillah, di pondok kita itu orang yang ingin belajar Al-Quran, siapapun dia yang punya keinginan, yang tidak punya biaya, tidak mampu, kita gratiskan. Bagi yang punya biaya ada tarifnya sesuai dengan kadar kemampuannya. Bagi yang tidak punya biaya kita gratiskan. Kita gratiskan, semuanya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bisa membaca Al-Quran. Sebagai seorang Muslim, harusnya kita malu kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran. Orang kafir saja mereka dalam rangka untuk menghancurkan Islam, mereka mempelajari Al-Quran. Sampai ada yang mereka mendapat hidayah, ada yang masuk Islam. Padahal mereka orang kafir, orang kafir. Masa kita sebagai orang Islam, kita tidak bisa membaca Al-Quran. Maka yang pernah saya mendapatkan ceramah dari seorang orang Chinese, mu'alaf, ketika dia membaca Al-Quran bagus tampilan bacaannya. Setelah dia baca Al-Quran, kemudian dia bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu, herankah melihat saya kok bisa membaca Al-Quran? Semua mengatakan dia heran. Maka dia balik menyatakan saya lebih heran kalau
melihat bapak-bapak dan ibu-ibu tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, artinya apa? Beliau orang yang aslinya bukan Islam saja bisa baca Al-Quran. Mengapa orang yang aslinya dari lahir, ya, dari perut, ya, dari batal-batal bayi itu dan sebagian seorang muslim, ya, tapi kenapa tidak bisa membaca Al-Quran? Nah, harusnya jadi cambukan dari kita untuk kita belajar terus belajar. Nah, dan ini bentuk dari menegakkan nasihat, ya, bentuk dari kita beriman kepada Al-Quran. Ya, kita yakini Al-Quran sebagai kalamullah, kita yakini Al-Quran kebenarannya. Ya, kita wajib mengamalkannya. Bagaimana kita mengamalkan sesuatu kalau kita bacanya saja tidak bisa? Nah, selanjutnya yang ketiga bentuk menegakkan nasihat kepada Al-Quran adalah antuk min tilawati. Kita memperbanyak membaca Al-Quran, ya, memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian rabi'an yang keempat antadabbarahu, untuk kita mentadabburinya. Fala yakfi an taqra'ahu duna ma'rifati ma'ani wa tafsirihi. Tidak cukup bagi kita, tidak cukup bagi kita hanya bisa membacanya saja. Bagi yang bisa membacanya apa? Kita harus mempelajari makna-maknanya, ya, mempelajari makna-maknanya. Nah, makanya di antara bentuk mempelajari maknanya itu mempelajari ilmu-ilmu alatnya, ya, di antaranya ilmu usul tafsir, ya, ilmu usul, ya, pokok-pokok dalam kita menafsirkan Al-Quran ini perlu dipelajari, ya, perlu dipelajari agar kita dalam menafsirkan Al-Quran itu tidak semaunya, ada kaidah-kaidahnya. Nah, sebagaimana ditetapkan oleh para ulama. Khamisan yang kelima adalah anta'mana bihi hujjahnya, adalah untuk kita mengamalkannya. Ya. Bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak pernah mentadabburinya, tidak pernah membacanya, kita tidak pernah, tidak tahu, tidak bisa membacanya, maka tidak mungkin kita bisa kepada puncak tujuan Allah Taala menurunkan Al-Quran, itu untuk kita mengamalkan kandungan Al-Quran. Nah, wallahu ta'ala, ya, sampai sini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita akhiri kita tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.